Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa ya program studi ilmu komunikasi ya semester 3 ya, peserta mata kuliah komunikasi politik yang saya cintai dan yang saya banggakan ya, karena mengingat besok ya 17 Agustus ya, mungkin kuliahnya tidak bisa berjalan sebagaimana biasa ya. Setelah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya, pertama beberapa catatan ya terkait dengan UTS dan rencana kita untuk setelah UTS ya. Pertama terkait dengan UTS ya, kemarin alhamdulillah sudah kita sampaikan sebenarnya dan sudah banyak melakukan beberapa perubahan-perubahan ya, karena nama file yang tidak benar ya, kemarin alhamdulillah sudah ada beberapa perbaikan ya, misalnya Faisal Abda Usinaga hanya masih tetap dia punya hutang tugas yang ketiga yang belum ini ya. Jadi saya sampaikan kemarin itu ada 4 tugas ya selain UTS ya. Pertama tentang definisi komunikasi, komunikasi pembangunan dan definisi komunikasi politik. Tugas kedua terkait dengan komunikasi politik menurut para ahli ya, tentang definisi. Kemudian yang ketiga itu bedah buku ya, bedah buku komunikasi politik dengan penulis bebas ya, untuk pengayaan keilmuan, penguatan teori ya komunikasi politik. Terus tugas yang keempat Anda menjelaskan tentang hubungan komunikasi politik dan sistem politik ya. Itu ya dari catatan kemarin ya, yang masih bertengger itu Weldan Mufid itu tugas 1 sampai 40 ya. Harasan itu tugas 3 sampai 4 ya. Alwi Rahma tugas 3-4, juga Faisal Abdau di tugas 3. Tapi alhamdulillah untuk UTS semuanya sudah mengumpulkan dan mohon nanti, tapi yang merah-merah itu asumsi saya memang tidak mengerjakan atau mengerjakan tapi filenya yang salah. Ya, sekali lagi saya kasih kesempatan ya sehari 2 hari ini ya untuk diperbaiki, monggo ya. Dan nanti kalau sudah itu ya berarti nanti penilaian saya sesuai dengan yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian apa rencana untuk kuliah kita ya setelah UTS ya. Yaitu sekedar mengingatkan kembali ya, bahwa mata kuliah ini adalah ya memberikan kemampuan ya pada mahasiswa untuk memahami pendekatan ilmiah dalam kajian komunikasi politik ya, melalui isu-isu komunikasi politik yang terjadi di ranah nasional maupun internasional, serta mampu menerapkan teori-teori komunikasi politik berdasarkan tradisi kritis dalam kajian ilmu komunikasi. Ya. Sedangkan beberapa materi yang coba kita sampaikan itu adalah tentang terkait dengan yang sebelumnya, itu adalah tentang konsep dasar komunikasi politik, teori-teori komunikasi politik, komunikator dan pesan politik, media komunikasi politik, komunikasi dan efek komunikasi politik,
partai politik dan pemilu, pemasaran politik, kampanye, propaganda dan agitasi politik, opini publik, sosialisasi dan partisipasi politik, riset komunikasi politik, dan strategi komunikasi politiknya. Kalau di UTS kemarin kita lebih banyak seputar tentang pengertian, ruang lingkup, konsep dasar ya. Termasuk kita singgung sedikit tentang komunikasi, teori-teori komunikasi politik ya. Nanti setelah UAS ya, setelah UTS mau UAS itu kita akan banyak mengkaji ke masalah kita kuatkan kembali tentang teori komunikasi politik ya. Kemudian nanti terkait dengan soal kampanye ya, propaganda dan agitasi politik, kelas opini publik ya, sosialisasi dan partisipasi politik, masuk strategi komunikasi politik ya. Nanti lebih ke arahnya di situ ya. Nanti akan saya kasih tema-tema tema-tema yang akan saya bagi ya berdasar kelompok untuk dipresentasikan dan didiskusikan ya, itu di situ. Kira-kira itu untuk rencana kuliah kita ya setelah UTS ya. Dan saya sekali lagi berharap ada keaktifan ya Anda semua ya dalam kuliah ini ya, sehingga nanti apa yang ingin kita capai dalam mata kuliah komunikasi politik ini bisa tercapai. Dan kita berharap memang ketika Anda menguasai ini ya nanti memang akan banyak sekali nanti manfaatnya ya, baik secara keilmuan maupun dalam sisi terapan ya, sehingga nanti akan memberikan bekal bagi Anda ya sebagai calon sarjana komunikasi politik ya. Sarjana komunikasi ya. Bisa jadi nanti sebagai bahan Anda sebagai untuk skripsi ya secara akademik ya, tapi juga secara terapan nanti juga sebagai bekal Anda untuk melakukan ketika Anda bergabung ya dengan lembaga-lembaga profesional dalam konsultan politik, itu saya kira nanti akan banyak manfaatnya untuk Anda. Kira-kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Salam merdeka ya. Ini semoga kita senantiasa dengan momentum kemerdekaan itu ya tumbuh kreasi, tumbuh inovasi ya. Tidak dalam tekanan ya, sehingga memang betul-betul kemerdekaan untuk akan diperoleh ya, sehingga nanti akan lahir gagasan-gagasan besar ya, baik Anda sebagai sarjana komunikasi ya, dan nanti memberikan kontribusi, kiprah dan kontribusi bagi secara keilmuan ya komunikasi maupun nanti dalam rangka untuk meningkatkan kualitas komunikasi politik di Indonesia. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.